bang wis raino, bang wis raino. Srengenge muncul sunar sumambura. Bang wis raino, bang wis raino. Srengenge muncul sunar sumambura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi untuk sedulurku semua, ya, untuk teman-temanku semua dimanapun berada. Sehat, bahagia, berkah berkelimpahan untuk kita semua. Dan semoga kehadiran kita selalu menjadi manfaat dan sumber-sumber kebahagiaan untuk setiap makhluk. Saudaraku, di video kali ini ya saya akan sharing dan berbagi tentang masih masuk dalam materi energi lah. Kita akan coba fokuskan membahas tentang energi negatif. Nah, bahayanya energi negatif karena kita selalu mempunyai energi negatif, ya. Energi negatif itu apa sih? Emosional, ya. Emosional itu kan termasuk juga energi negatif. Nah, ini ada sebuah, saya bilangnya apa ya, seperti buah si malakama, ya. Energi negatif yang kalau kita lepaskan, ya, itu akan bahaya. Kalau tidak kita lepaskan juga akan bahaya, ya. Jadi misalnya kita emosi nih, kita emosi artinya kita lagi sedang berada dalam kondisi dipenuhi energi negatif. Jika itu kita lepaskan, bahayanya itu akan mengenai orang-orang sekitar. Ya, itu bisa jadi keluarga kita, ya, anak-anak, ya, pasangan. Salah satu contoh gini, misalnya di kerjaan, ya, di kantor sudah stres, depresi, marah, emosional, energi negatif, akhirnya dilepaskan, dilampiaskan kepada anaknya atau pasangannya, sehingga marah-marah. Nah, akhirnya orang-orang sekitar tadi terkena imbas energi negatif kita, dan akibatnya nanti bisa fatal. Nah, itu juga bahayanya kalau kita lepaskan. Lebih bahaya lagi jika tidak kita lepaskan, itu akan menyerang diri kita ke dalam. Jadi misalnya emosi yang tadi di kantor sudah banyak tekanan, akhirnya kesal, terus kalau kita mau lepaskan kok bahaya, ya. Bahaya artinya nanti bisa mengenai atau melampiaskan ke anak-anak, ke keluarga kita. Kalau tidak dilepaskan, itu akan menyerang balik kepada kita sendiri. Akhirnya gumpel nih di dalam diri kita. Nah, itu kebanyakan yang belakangan ini terjadi penyakit stroke, ya. Jadi stroke itu akibat dari endapan emosional, endapan energi negatif yang tidak bisa keluar, tidak bisa terlepas. Loh, berarti gimana dong, Ki? Dilepaskan salah, ditahan juga salah. Artinya kalau dilepaskan mengenai keluarga kita, nggak dilepaskan mengenai diri kita sendiri. Ada solusi kah? Pasti ada solusinya. Nah, ketika misalnya kita mengalami full energi negatif, baik tekanan kerjaan, kehidupan, sehingga emosional kita meningkat, ya. Kalau kita lepaskan keluar, akan membahayakan orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita tidak lepaskan ke dalam, akan membahayakan diri kita sendiri. Berarti kita harus ambil sikap di tengah-tengah. Tidak melepaskan keluar, tidak juga melepaskan, tidak juga membiarkannya di dalam. Jadi tetap harus kita lepaskan, tapi kita ambil jalan tengahnya. Ini negosiasi lah bahasanya. Gimana caranya melepaskan energi negatif yang aman tanpa kita melukai atau membuat sekeliling keluarga kita ini terkena imbasnya dan diri kita pun juga aman. Salah satu metode, ya, yang paling cepat dan aman adalah ada dua cara. Ya, saudaraku, perhatikan ada dua cara. Jadi tinggal nanti Anda lihat kondisi Anda gimana, Anda bisa lakukan dua cara ini atau salah satunya. Yang pertama dengan meditasi grounding, ya. Meditasi grounding ini cara aman kita mengeluarkan energi negatif, sehingga energi negatif tidak terlepas keluar
dan imbas atau biasnya tidak mengenai keluarga dekat kita, sehingga anak-anak atau pasangan itu tidak menjadi pelampiasan karena energi negatif sudah terkeluarkan dengan meditasi grounding. Dan juga aman untuk diri kita, dia tidak tertahan di dalam, dia mengalir keluar juga dengan meditasi grounding. Jadi meditasi grounding seperti apa? Saya rasa teman-teman sudah banyak yang tahu. Meditasi grounding itu kita sikap bersila biasa, ya, ini anggap sebuah lantai, kita bersila biasa, tapi telapak tangan ini menempel di lantai. Jadi di samping kita ini, telapak tangan di samping kita menempel di lantai, lalu Anda niatkan saja untuk melepas energi negatif dan rasakan saja. Jadi saudaraku ini cuma fokus di telapak tangannya aja, di kedua telapak tangan kalian, dan rasakan energi negatif itu keluar. Lalu bayangkan hal-hal yang membuat kalian bahagia, ya, apa saja boleh, yang penting ketika tangan ini menempel di lantai, niatkan untuk mengeluarkan energi negatif, ya, fokus di kedua telapak tangan, lalu bayangkan hal-hal yang membuat Anda bahagia dan senang banget. Ini nggak perlu waktu lama kok, 5-10 menit kita sudah terbebas, ya, energi negatif itu sudah lepas keluar. Ini cara aman pertama. Cara aman kedua, ya, ini butuh tempat atau sesuatu yang agak luas, ya. Jadi misalnya kita ke alam nih, cara kedua, atau kemanapun yang nggak alam, ambil satu benda, ya, ini bisa berupa batu atau apapun, ya. Tapi yang paling cepat untuk menyerap energi itu batu. Misalnya anggap, nah ini ada batu nih. Nah, ini ada batu. Kalian boleh yang lebih besar, ya. Kalau kecil kayaknya kurang, ya. Karena kalau hukum energinya, masanya di batu kurang. Jadi agak besar nih. Semakin emosi kita banyak, berarti batunya semakin besar. Kita pegang aja, kita duduk diam, ya. Seperti tadi pegang batu ini. Ini tekniknya hampir sama seperti meditasi grounding, cuma kita ini duduknya bebas, bisa di mana aja. Karena mungkin di kantor atau di apa, kita pegang batunya, ya. Niatkan saja ingin menyalurkan atau mengeluarkan energi negatif ke dalam batu ini. Nah, setelah itu fokus sama di kedua telapak tangan, lalu mulai membayangkan juga hal-hal yang membuat kalian menyenangkan atau membahagiakan, ya. Nah, setelah selesai sama, ini 5-10 menit. Setelah selesai, ada dua cara untuk melepaskan batu ini. Yang pertama, kalian batunya bisa kalian rendam dengan air garam, atau yang kedua, kalian juga bisa lepaskan dengan sekuat tenaga dan emosional, sekencang mungkin. Nah, ini harus dilakukan di laut atau di gunung, nggak bisa di kantor, nanti kena kepala orang batu segede gini. Jadi lepaskan yang kencang, lepas energi negatif kita bersama batu tersebut. Itu dua cara aman, tapi menurut saya paling mudah dan gak resiko, gak kena kepala orang, kita gunakan meditasi grounding, sehingga energi negatif bisa keluar tanpa tersumbat di dalam diri kita, dan juga tanpa menyerang orang-orang di sekitar kita. Oke, terima kasih saudaraku, semoga video ini bermanfaat, ya. Silahkan dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.